Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Bagi kamu yang berniat mengunjungi kota Medan, setidaknya harus mengerti beberapa istilah dalam bahasa Batak agar tidak terjadi salah paham. Kota Medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara, sekaligus menyandang gelar sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan menjadi destinasi wajib yang harus dikunjungi karena menyimpan segudang potensi pariwisata yang akan memanjakan setiap wisatawan yang datang. Salah satu pariwisata andalan Kota Medan adalah Danau Toba, danau terbesar di Indonesia yang berbentuk akibat letusan supermasif Gunung Merapi Toba pada ribuan tahun yang lalu. Sebagian besar masyarakat Kota Medan berasal dari suku Batak dengan bahasa keseharian adalah bahasa Batak. Bagi kamu yang berniat mengunjungi Kota Medan, setidaknya harus mengerti beberapa istilah dalam bahasa Batak agar tidak terjadi salah paham. Berikut telah disajikan beberapa istilah dalam bahasa Batak yang harus kamu pahami. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi tentang budaya dan juga adat Batak. 1. Ucapan salam. Sapaan salam yang paling populer Kota Medan dari suku Batak adalah horas, yang biasanya diucapkan sambil berjabat tangan. Sapaan salam lainnya yang mewakili Kota Medan dari suku Batak Karo yaitu menjua-jua, suku Batak Pakpak yaitu njua-njua. 2. Kamu, atau yang biasa disebut ko, kam, kau, atau wa. Masyarakat Kota Medan sangat jarang menggunakan kata kamu dalam percakapan sehari-hari. Mereka lebih sering menggunakan istilah ko, atau kam, atau kau, atau wa, meskipun terdengar sedikit kasar. Sehingga, jangan tersinggung apabila masyarakat lokal mengucapkan selamat tinggal dengan kata hati-hati di jalan koya. 3. Lae, tulang. Panggilan umum masyarakat Medan untuk teman akrab atau orang tua kepada yang lebih muda biasanya adalah lae. Panggilan ini juga diberikan kepada salah satu anggota keluarga yakni ipar laki-laki. Sedangkan tulang merupakan panggilan untuk paman atau seseorang yang lebih tua. 4. Kreak atau cengkunek atau recok. Kreak, cengkunek, atau recok mengandung makna negatif. Diberikan kepada orang yang banyak gaya atau angkuh dan sombong. Jagalah sikap Anda di mana saja, tetap junjung tinggi tata krama dan sopan santun agar tidak disematkan julukan-julukan negatif ini. 5. Bodat, lapet. Sama seperti sebelumnya, bodat atau lapet juga merupakan istilah negatif yang biasanya diungkapkan masyarakat Medan saat kesal. Bodat bermakna monyet, sedangkan lapet bermakna kue lepet yang sering dikonotasikan negatif oleh masyarakat. Enam. Ca, pala, tokoh, kemek-kemek, dan siap. Masyarakat Medan menggunakan istilah ca untuk mengungkapkan suatu ajakan. Pala memiliki makna tidak usah. Tokoh berarti menipu, membohongi, atau mengecoh. Kemek-kemek bermakna mentraktir, sedangkan siap selesai atau berakhir. 7. Acem, kontak, semak, cakap-cakap. Acem bermakna bagaimana dan biasanya diungkapkan untuk sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Semak digunakan untuk menggambarkan kepadatan. Kontak berarti kesetrum listrik, sedangkan cakap-cakap adalah berbincang-bincang. 8. Ucapan terima kasih. Ungkapan terima kasih dalam bahasa Batak yaitu mauliate.
Ucapkan kata ini saat Anda ditolong atau diberi bantuan oleh orang lain sebagai tanda manusia beradab dan tahu tata krama. Demikian ulasan mengenai istilah bahasa Batak yang harus dipahami sebelum kamu berkunjung ke Medan. Walaupun suku Batak terkesan mempunyai suara yang galak atau besar, tetapi kami tetap mempunyai hati yang baik. Bagi kamu yang ingin berlibur ke Medan, selamat berlibur ya!